bertemu kembali kita pada kesempatan ini dalam diseminasi tentang efektivitas komunikasi melalui public speaking. Public speaking adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru, karena bagaimana seorang guru menyampaikan materi di dalam kelas, bagaimana dia mampu mengatasi bagaimana gestur, konteks seorang guru dengan peserta didik, ini akan menentukan terbangunnya komunikasi antara seorang guru dengan peserta didik. Dengan adanya public speaking bagi seorang guru di dalam kelas, ini tentu akan mampu membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Baik itu dari segi waktu, materi, maupun cara penyampaian oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Nah, baiklah pada kesempatan ini kita akan mencoba berbagi pengalaman dan sharing dengan Bapak dan Ibu guru bagaimana menjadi seorang public speaking guna membangun komunikasi yang baik antara seorang peserta didik dengan guru di dalam kelas guna membangun komunikasi dengan tepat waktu, tepat materi, dan tepat cara penyampainya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, selamat menikmati. Puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini tanggal 26 Juni 2023 kita berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan lokakarya, kegiatan tahunan yang selalu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut tahun pelajaran dan juga untuk membuat senang, menyenangi anak-anak kita agar nyaman dalam proses pembelajaran di tahun ini. Nah Bapak Ibu, tentu di momen manapun kita ingin maju yang terdepan di setiap kegiatan apapun. Nah salah satu yang menentukan kesuksesan kita untuk tampil di depan itu adalah kemampuan public speaking. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya adalah bagian dari keluarga besar ini. Saat saya bersalah, kita sama-sama. Saat kita berprestasi adalah prestasi kita bersama. Sekali lagi, kita di sini sifatnya hanya sharing, berbagi ilmu, tidak untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya juga dalam rangka mencari ilmu dan belum ada kesempurnaan. Ini hanya detil-detil kecil yang saya dapatkan dan sangat belum sempurna. Namun kita tetap berpikiran positif. Inilah hal yang akan membuat kita bergerak. Di saat kita bergerak, kita berjalan. Di saat kita berjalan, kita berlari, mencari atau mengejar ketertinggalan yang sudah kita lakukan. Nah Bapak Ibu, ini ada satu motivasi hebat ya menurut saya untuk kita bersama. WC pinjam anunya. Pak Zal, dengan segala kerendahan hati saya tolong dibacakan. Saya takut membaca karena nanti kosakatanya tidak pas, justru kita tertawa. Tolong Pak Zal. Justru takut salah hati yang salah. Tuh sebenarnya. Oke Pak Zal, apa artinya Pak Zal? Ini mistake is not a disaster. Jadi kesalahan itu bukan sebuah bencana. Iya. Jadi kesalahan bukan sebuah bencana. Pak Zal, tolong dideskripsikan apa artinya itu Pak Zal? Maknanya kesalahan bukanlah sebuah bencana. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan itu bukan akhir saya. Masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi kita untuk terus membenahi dan melakukan perbaikan masa yang akan datang. Iya. Bapak Ibu silakan tepuk tangan untuk Pak Zal. Itulah maknanya mistake is not disaster. Inilah Bapak Ibu sekalian, sukses adalah hasil dari sebuah proses, bukan protes. Sukses adalah hasil dari sebuah proses, bukan protes. Jadi apa yang kita peroleh itu melalui sebuah proses. Kembali kepada tadi, kesalahan-kesalahan kita ulang lagi sehingga akan menimbulkan sebuah hasil yang tentu mungkin lebih baik.
hard skill itu berhubungan dengan kecerdasan intelektual. Yang soft skill, kecerdasan sosial. Hard skill ini gelar S1, S2, saya guru profesional dengan sertifikatnya ada. Seperti tadi ya, saya sudah boleh dikatakan anak TK dalam public speaking dengan adanya sertifikat tadi. Anak TK baru Bu ya, atau baru melangkah baru. Nah, yang soft skill itu apa? Kecerdasan sosial. Nah, ini kecerdasan sosial ini dia tidak nampak, tetapi memberi pengaruh dalam kita bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sangat kita perlukan di dalam dunia kerja. Termasuk kita seorang guru ini kan profesi, seorang tenaga yang profesional. Nah, apa yang harus kita miliki dari kecerdasan sosial ini? Yang pertama, problem solving. Apa itu? Kemampuan memecahkan masalah juga. Perjalanan karir kita dengan profesi kita seorang guru akan selalu dituntut untuk berubah. Makanya saya tadi agak termenung juga Bu sekolah menyebutkan grow mindset. Karena pada hakikatnya berubah itu kita pergi pelatihan, menuntut ilmu untuk merubah diri kita. Terutama yang berubah itu adalah yang berhubungan dengan profesi kita seorang guru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesi saya pelatihan itu ada 2 kali. Yang pertama saya di Padang berlima, kami dengan orang dinas 3 orang, kemudian saya dari MGP 2 orang. Itu adalah lebih berfokus kepada bagaimana materi cinta bangga rupiah itu dimasukkan ke dalam ATP, alur tujuan pembelajaran mata pelajaran IPS. Kemudian sesi keduanya itu di Hotel Grand Royal Bukit Tinggi selama 5 hari. Juga penyampaian materi, kemudian ditambah dengan pelatihan public speaking. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau untuk laporan cukup sampai di sini ya. Nah, itu pelatihan yang saya ikuti. Namun pada hakikatnya saya merasakan betul apa yang disampaikan oleh narasumber itu betul-betul menambah ilmu saya. Terasa oleh saya bisa, terasa kebertumbuhan ilmu kita, dan untuk itu saya juga ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Barangkali tentu jauh 100% saya mendengarkan dari Fasi, mungkin yang akan terserap oleh saya pada kesempatan ini cuma 10%. Namun kita tetap berprasangka baik yang 10% itu bergerak. Jika kita sudah bergerak, pasti kita akan berjalan. Kalau kita sudah berjalan, pasti ada kesempatan untuk berlari, ketinggalan yang kita tinggalkan di belakang. Baik Bapak Ibu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk memperlihatkan video kegiatan saya di 2 lokasi yang berbeda. Bapak Ibu yang saya cintai, pada tahun 2020 saya presentasi di Bangsa Tika Padang. Semangat memotivasi, memberi semangat dan mampu berkolaborasi dengan dunia pendidikan pada saat ini. Kemudian rasa semangat ini menjalankan pemuda dengan adanya kolaborasi, partisipasi Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan mampu meningkatkan rasa kepahaman berbangsa dan bersama air bagi siswa kita dengan adanya PBB di dalam mata pelajaran kita. Dan depan bisa bergerak. Kita juga melakukan rasa-rasa inovasi yang jauh lebih baik. Kami hidup dengan saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia ini mampu membuat Bank Indonesia menjadi salah satu model keuangan di Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas, mengangkat Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia tidak hanya mampu bersaing dari segi ekonomi saja, tetapi juga bersama menggandeng dunia. Ini memang satu prestasi yang sangat baik.
Bapak Ibu sekalian yang ingin bertumbuh dan hebat, kita untuk zaman sekarang pembelajaran kita kan bukan offline saja, tetapi juga online. Nah, di saat online itu kita dituntut untuk tetap mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Alangkah baiknya kita dapat video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini tentu kita dituntut untuk mampu berbicara, karena suasananya beda ke dalam kelas. Kalau dalam kelas kita sudah yakin ini anak-anak saya, jadi yakin sih ibu betul super best. Tapi di saat kita berbicara di depan kamera, itu akan beda lagi nuansanya, Bapak Ibu. Tapi di saat kita berbicara di depan kamera, itu akan beda lagi nuansanya, Bapak Ibu. Nah, terakhir personal brand itu saya siapa ya? Bu Mes. Nah, ini nggak bisa enggak Bu Mes. Apa arti irisan ini Bu Mes? Ini matematika, ini salah saya nanti menafsirkan. Terima kasih sekali lagi Bu Yulis. Walaupun dengan sedikit, saya coba sampaikan apa yang Nah, itu taktik kita tuh Bu Mes supaya Bu Mes nggak mengantuk. Kalau Yulis tahu saya mengantuk apa hilang ngantuk saya jadi. Makasih Bu Yulis. Ya, Jadi saya memaknai diagram atau gambar ini adalah kita jangan melihat diri kita bagaimana kita melihat diri kita. Kita harus pertimbangkan bagaimana diri kita di depan orang lain. Orang lain memandang kita. Jadi harus seimbang. Nah, kalau kita hanya melihat diri kita akan jadi orang sombong. Nah, tapi kita harus bagaimana personal pribadi kita di depan orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya maknai dari gambar ini dengan fungsi ini. ya, terima kasih Bu Mes. Bu Mes ngantuk lagi kan? Jadi bisa public speakingnya membangunkan siswa yang mengantuk ya, belum tidur ya Bu Mes. Bu Mes, berarti personal brand kita itu 50 gitu berarti Bu Mes, 50% kita menilai diri kita sendiri, yang 50% lagi penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, selamat ya menamai diri kita di depan siswa kita masing-masing. Personal brand kita itu terbentuk dalam waktu yang panjang ya. Jadi Bapak Ibu selamat, sukses untuk memberi penghormatan kepada diri kita masing-masing. Siapakah saya? Ya tergantung bagaimana Bapak Ibu menciptakan diri, dan itu orang lain akan memberi penilaian yang sama di saat Bapak Ibu jujur.